Hai, welcome to Rafaela Vlog. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan dalam mata kuliah Statistika Terapan Program Studi Arsitektur di Universitas Negeri Manado dengan dosen penanggung jawab Enci Dr. Debbie A.J. Harimu, STMT, dengan judul pembahasan pengujian dan jumlah kelas interval distribusi frekuensi. Vlog kali ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Statistika Terapan oleh Rafaela Sumenge dengan NIM 192111003. Mari kita mengetahui lebih jauh. Nah, sebelum kita memulai mencari langkah-langkah dalam penyusunan distribusi frekuensi, kita akan mencari tahu dulu pengertian dari distribusi frekuensi dan interval kelas. Distribusi frekuensi merupakan data yang diperoleh dari suatu penelitian yang dimana data tersebut masih merupakan data yang acak dan kita perlu mengkelompokkannya dan akan disusun pada suatu kelas tertentu. Nah, kelas interval sendiri adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Bisa mudah dipahami kan teman-teman? Kita akan langsung saja pada langkah-langkah pengujian dan penentuan interval kelas. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, jadi nih teman-teman, langkah penyusunan distribusi frekuensi ini yang pertama adalah menentukan jangkauan atau range dari data tersebut. Nah, dengan rumus jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Setelah kita menemukan range-nya, maka kita akan menentukan banyaknya kelas atau K kecil. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus Sturges K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, K ini merupakan banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data dari data yang telah kita punya. Setelah banyaknya kelas kita temukan, maka kita akan mencari panjang kelas atau panjang interval kelas, di mana dengan rumus jumlah kelas atau K kecil dibagi jangkauan R besar. Selanjutnya adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil dan seharusnya selisih ini harus kurang dari panjang interval kelasnya. Yang terakhir adalah menuliskan frekuensi kelas di dalam kolom yang akan kita buat nantinya. Lalu kita akan membuat distribusi frekuensi dengan C kuadrat. Mudah bukan buat dipahaminya teman-teman? Ayo saksikan terus ya videonya dan kita akan sama-sama belajar membuat tabel C kuadrat. Untuk memudahkan kita memahami pembuatan tabel C kuadrat, maka kita akan membuatnya dengan contoh seperti pada layar. Kita mempunyai data nilai dari ujian mata kuliah statistika dengan banyak mahasiswa 40 orang. Namun tabel di samping ini masih acak teman-teman. Jadi sedikit membingungkan bukan kalau kita akan mencari data atau kepentingan untuk penelitian. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyusun atau mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Bisa teman-teman lihat loh pada layar, data terkecil itu adalah 43 dan terbesar itu 99. Jadi mari kita urutkan sesuai angka terkecil ke yang terbesar untuk memudahkan kita. Nah, selanjutnya kita akan menentukan range. Sesuai dengan rumus yang sebelumnya, range itu merupakan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertinggi yang kita punya pada data ini adalah 99 dan terendahnya adalah 43. Maka 99 dikurangi 43 sama dengan 56. Itu merupakan range-nya. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas. Sesuai rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, menentukan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan N merupakan banyak kelas sehingga 1 tambah 3,3 log N
atau log 40 sama dengan 6,28 atau 6. Untuk perhitungan log teman-teman bisa menggunakan kalkulator ya, sehingga banyak kelas yang kita dapat adalah 6. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas range dibagi banyak kelas, 56 dibagi 6 sama dengan 9,33. Kita akan membuatnya menjadi 10 untuk memudahkan kita dalam penyusunan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas kelasnya. Untuk batas bawah dan atas dapat ditentukan sesuai keinginan. Nah, kali ini kita akan menggunakan batas kelas bawah 41 karena data terkecil kita adalah 43. Untuk batas atas akan menggunakan angka 100 karena kita punya data terbesar adalah 99. Cukup mudah dipahami kan teman-teman? Selanjutnya, di layar teman-teman bisa melihat tabel yang sudah dibuat menggunakan batas bawah dan batas atas, dan juga ada nilai F0-nya. Teman-teman bisa lihat ya pada tabel. Selanjutnya, tadi kan kita sudah mengelompokkan data-datanya, maka kita akan mencari nih nilai C kuadrat. Nah, persentase luas bidang yang kita punya ada 2,34%, 13,53%, 34,13%, 34,13%, 33,53%, 2,34%. Nah, untuk mencari FH-nya atau frekuensi harapannya, rumusnya adalah mengalikan presentasi luas bidang dengan total atau jumlah kelas yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu 40. Selanjutnya kita akan mencari F0 dikurangi FH. Maka kita tinggal memasukkan nilai F0 dan FH yang dikurangi, dan hasilnya teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, untuk pengoperasiannya agar lebih mudah teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, selanjutnya F0 dikurangi FH kuadrat. Maka hasil F0 dan kurang FH itu tinggal dikuadratkan. Misalnya 2 dikuadratkan menjadi 4, minus 2 dikuadratkan menjadi 4 juga, minus 7 dikuadratkan menjadi 49, dan seterusnya. Lalu setelahnya kita mencari F0 dikurangi FH kuadrat per FH. Kita tinggal memasukkan nilai F0 kurang FH kuadrat dibagi dengan nilai FH. Maka hasilnya akan terlihat seperti pada tabel. Untuk memudahkan, ingat ya teman-teman bisa gunakan Microsoft Excel untuk memudahkan dalam perhitungan. Setelah dijumlahkan, maka hasil yang didapat adalah 77,29. Lalu selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah melihat tabel nilai kritis distribusi chi-square. Nah, dengan nilai akurasi 95% kita menggunakan 0,05 dengan interval 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kita sesuaikan dengan tabel, maka nilainya adalah 11,07 sekian-sekian. Sesuai dengan tabel tersebut, kita telah mendapatkan nilai kritis distribusi chi-square. Maka yang dapat disimpulkan bahwa data yang kita peroleh atau data yang kita buat tidak terdistribusi dengan normal. Mengapa demikian? Karena nilai yang kita temukan atau jumlah akhir yang kita temukan lebih dari 11. Semoga teman-teman bisa mudah memahami langkah-langkah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.